Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Zoom kali ini. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah menghadiri Zoom. Untuk kali ini mari kita sama-sama untuk tahu bagaimana ekosistem AKAS ini yang menjadi eh, dominan yang nantinya akan menjadi populer, di mana kita bisa mendapatkan peluang bisnis yang sangat besar dan luas, baik dari segi kesempatan, dari segi keuntungan pribadi ataupun jaringan, ya Bapak Ibu. Dari AKAS ini berangkat dari pengalaman Olympus Dau yang telah mempelopori eh, protokol ya, yang mana salah satu menjadi eh, kripto favorit di kalangan para pembisnis pada umumnya, ya. Dari berangkat dari Olympus ini, Akas Dao akan memberikan suatu peluang bisnis yang lebih lengkap dan lebih dominan secara desentralis ya. Dari desentralis otonom organisasi. Ya, bersama-sama membentuk suatu sebuah komunitas. Pada umumnya para pengembang ataupun develop ya mengeluarkan sebuah token ataupun mata uang baru yang mendominasi penggemarnya. Itu dari pengalaman yang sudah lampau, terdapat spekulan atau polemik lah, polemik internal antara finansial, di mana pemegang token terbesar itu yang menjadi pengendali pasar ya. Nah, oleh karena itu hadirnya Akas DAO ini akan memberikan solusi pemerataan pemilikan. Jadi eh, dalam peluncuran nanti itu tidak dimiliki oleh atau tidak ada orang yang dispesialkan untuk mendapat token yang lebih banyak gitu. Jadi tergantung bagaimana para para partisipan atau kita Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti COC, program awal pre-launching ya, itu mendapatkan tambahan modal di sana dan bersama-sama membangun secara konsensus. Ya, ini berawal dari program ini yang mana mempelopori dari dua sistem. Mekanisme pada dasarnya kita sering menemui staking dan trading, dan salah satu pelopor yang populer adalah Olympus DAO ini dengan dua metode cara kerjanya, yaitu dengan bond dan staking. Bond itu adalah obligasi ya, dan staking sendiri itu seperti kita melakukan holding ya. Kalau di perbankan kita seperti deposit gitu, mendapatkan keuntungan. Nah, berlanjut dari program yang sangat bagus dan diminati para penggunanya, maka dari Akas DAO ini memiliki pengembangan bisnis yang sangat berbeda dari yang lain. Antaranya perbedaannya adalah di mana Bapak Ibu bisa memperoleh keuntungan itu dari dua arah, ya, atas dan bawah gitu. Nah, yang mana Bapak Ibu belum pernah mungkin ya, belum pernah menemui sistem yang semacam ini. Kalau kita lihat mau dari segi bisnis plan-nya. Baik, berlanjut, ini adalah sebuah sejarah ya, bagaimana nanti Akas DAO ini beregulasi menjadi cadangan aset kripto yang mempunyai nilai penuh ya, secara desentral dan stabil gitu ya.
Bapak Ibu dalam join atau menangkap dari peluang daripada Akasdao ini, Bapak Ibu bisa mengambil peluang dengan dua macam cara saja, ya. Ya kita langsung dalam titik poinnya adalah eh, ini ya, kita lewatin saja biar lebih cepat. Titik poinnya adalah Bapak Ibu bisa melalui penukaran mata uang yang Bapak Ibu gunakan dari USDT ataupun menggunakan mata uang DAI untuk membeli aset AKAS dengan kode lambang apa ya? Kode lambang AS ya di market. Kemudian jalur yang kedua Bapak Ibu bisa menggunakan bond. Bond itu obligasi yang ada tiga macam di dalam sistem yang sudah dipersiapkan ya. Dan ini ditanam permanen begitu. Jadi dari obligasi itu Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya treasury, kemudian liquid pool ataupun pembakaran burning ya. Dari apa keuntungannya? Bapak Ibu di sana bisa selain mendapat keuntungan return harian, ada diskon yang ditawarkan mulai 5% hingga sampai 40%. Baik, sebelum berlanjut, saya akan memberikan sebuah titik poin yang mana ada nilai segi bisnis daripada eh, personal staking ya. Kalau Bapak Ibu menjalankan sistem ini, luar biasanya Bapak Ibu akan mendapatkan eh, keuntungan yang berlipat. Salah satunya dari segi referensi ya, Bapak Ibu akan mendapatkan ribet keuntungan dua arah atas dan bawah ya. Kemudian yang kedua ada program ranking. Jadi bagi Bapak Ibu yang menjalankan bisnis ini ada namanya omset ranking. Di sana Bapak Ibu dapat mendapatkan komisi ya. Kemudian yang ketiga ada hadiah leadership dan yang keempat ada komisi penarikan dari tim ya. Dan yang kelima yang terakhir adalah reward daripada periode tertentu dikhususkan untuk yang 180 hari itu besar. Jadi kalau Bapak Ibu mereferensikan kepada rekan bisnis khusus yang 180 hari itu ada rewardnya, nanti kita akan jelaskan ya. Nah ini adalah salah satu eh, peluang bisnis yang bisa Bapak Ibu ikuti ya. Jadi kalau kita sebagai investor tunggal, Bapak Ibu bisa memilih ini untuk melakukan staking harian. Staking harian dengan eh, profit terbentuk ya. Profit terbentuk itu setiap 12 jam 0,23 sampai 0,9% terbentuk 12 jam. Nah, kalau satu hari itu bisa capai anggaplah misalkan 0,2 jam kali eh, dua kali gitu ya. Jadi 24 jam hitungannya. Jadi bisa 1,2% atau 1% plus ya. Terlebih lagi kalau Bapak Ibu misalkan ingin menghold dalam waktu periode 30 hari ya untuk melakukan staking ya, membeli mata uang token as, kemudian Bapak Ibu pilih lock yang 30 hari, itu ada tambahan 0,5 sampai dengan tambahan yang tertinggi 0,09 ya. Ini periode-periode ini adalah 30 hari, 90 hari, kemudian 180 hari ini setengah tahun sampai 1 tahun dan 1 tahun 4 bulan ya. Ini sebagai simulasi contoh kalau seandainya Bapak Ibu apa tidak mereferensikan kepada orang lain ya, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan imbalan daripada staking atau modal yang Bapak Ibu berikan.
Nah, berikutnya kita masuk kepada penghasilan, masih penghasilan personal. Bapak Ibu bisa memilih salah satu bond, ya, salah satu bond, yaitu contohnya eh, bond obligasi misalnya ya, bond obligasi. Dan ini ada yang namanya treasury. Baik, sebelum mengarah ke sini, sebelum ke bagian kedua ini, kita akan eh, lebih tahu memahami dari profit yang tadi ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pilihan staking dengan menukar mata uang as tadi, bagaimana sih supaya saya itu bisa mengakumulasikan keuntungan? Jadi di sini ada yang namanya konsep eh gini ya, reinvest lah kalau kita bilang reinvest. Nah, dari reinvest itu bisa kita sebut atau kita katakan kompon ya. Kita mengkompon dari keuntungan yang sudah kita dapatkan dan tidak melakukan penarikan, kemudian kita eksekusi lagi, tinggal tergantung Bapak Ibu pilih hariannya, ya. Maka hasilnya akan berlipat. Nah, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ini, anggaplah 0,6% ini per satu kali keuntungannya ya. Sehingga frekuensinya dalam dua kali dikalikan dua, yang mana tadinya Bapak Ibu mendapatkan per hari 1% atau 1,2%, Bapak Ibu bisa mendapatkan 42%, kurang lebihnya ya. Nah, dengan cara kompon tadi, ini hitungan bulan saja. Kalau dengan cara yang sesederhana ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan bulanan itu sehingga 42%, hingga tahunan Bapak Ibu bisa 600% plus. Nah, keuntungan ini adalah misalkan ini diprediksi di angka 0,9, bahkan bulanan bisa capai 70%, 71% plus. Dan hingga tahunan ini sangat besar sekali, hampir 70.000%. Ya, bayangkan kalau misalkan dari profit Bapak Ibu secara mandiri ataupun personal dan melakukan investasi tunggal, itu keuntungannya saja bisa segini gitu ya. Dalam waktu 2 atau 3 bulan, ibaratnya melakukan kompon, Bapak Ibu sudah BEP ya, kembali Eh, modal gitu. lapar nah. Nah, Gantungan. Boleh. Gantong ko na. ini adalah tabel contoh apabila Bapak Ibu melakukan staking di angka Mana sini? 1000 AS ya. Kalau Bapak Ibu punya 1000 AS, ini adalah koin yang didapatkan kalau misalkan di dalam 30 hari. Dan ini simulasi kalau seandainya koin per tokennya itu dihargai 100. Kalau capai 100. Ini adalah nilai uang yang Bapak Ibu bisa swap. Bapak Ibu bisa tukar AS ke mata uang, dikonversi ke USDT. Nilainya 100.000 dolar lebih. Ya, ini 30 hari saja Bapak Ibu. Kalau dalam waktu 1 tahun, wah, ini sangat besar. Ya, ini hanya cuman memiliki 1000 token saja gitu. Dan kita bisa bayangkan ataupun kita bisa eh, plankan seperti apa sih nantinya, atau kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita mau, keuntungan yang mana lebih fleksibel itu menjadi pilihan Bapak Ibu. Dan ini konsep-konsep ini sangat menarik dan sangat memberi keuntungan kepada penggunanya. Ya, nah inilah yang tadi saya sebut dengan jalur yang kedua itu obligasi atau bond. Bond dalam dunia perkembangan bisnis di konvensional itu dikenal sebagai surat hutang ya, surat hutang ataupun bentuk suatu proyek yang menjanjikan sebuah tawaran bisnis yang menguntungkan gitu. Nah,
Di bisnis-bisnis yang sebelumnya mungkin belum ada jaminan Bapak Ibu. Kalau di Akas ini ada jaminan ya. Di mana jaminan Oh, obligasi ini Bapak Ibu bisa mengikuti bond untuk mendapatkan diskon. Diskon dimulai terbentuknya blok itu minimal 5 hari hingga ada periode maksimal hingga sampai 480 hari. Bapak Ibu bisa ikutin yang mana Bapak Ibu mau ya. Mulai dari 5 hari Bapak Ibu dapat diskon pengurangan harga dari market yang ada pada saat itu ya. Misalkan marketnya angkanya di angka $10 ya, Bapak Ibu dapat diskon 5%-nya ya. Dan itu suatu keuntungan dan itu ada jaminan. Jaminannya apa? Nah, jaminannya ini yang bisa membedakan dari bisnis-bisnis yang lain ya Bapak Ibu. Jaminannya itu kalau seandainya ada penurunan harga. Ada penurunan harga berarti terjadinya supply beredar lebih banyak di pasar ya. Banyak yang jual misalkan. Sehingga mengalami penurunan harga. Kalau terjadi angka harganya itu di bawah $1, maka sistem ini akan mendongkrak supaya apa? Stabil. Ini gunanya. Jadi bond itu pada konsepnya adalah jaminan daripada harga ya, mengarah kepada harga. Jadi supaya kenapa? Supaya eh, investor atau Bapak Ibu yang mengikuti program ini ada rasa keamanan secara finansial dari segi nilai tukarnya. Dan berlanjut berikutnya bond apa yang bisa diikutin yaitu liquid pool ya. Liquid pool ini sama pada dasarnya untuk mendorong harga, menopang. Diskon yang Bapak Ibu bisa pilih itu sama. Periode dari 5 hari hingga 480 hari. Ya, periode yang Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Bapak Ibu mau ambil diskon yang mana nih? Mau 5% kah atau 60%? Ya, hingga paling terbesar. Oke, nah ini fungsi liquid pool ini Bapak Ibu digunakan untuk apa sih? Misalkan, nah, sistem akan eh, mendongkrak harga dari pengembangan program yang sudah terjadi di sistem AKAS ini. Jadi ini kita berikut serta dalam pembangunan ekosistem ya. Kalau di dalam usaha konvensional, Bapak Ibu lah sebagai pemegang saham infrastruktur itu ya, infrastruktur. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah melakukan eh, bond ya, beli bond di awal ya dengan program COC yang ditawarkan, itu mereka mendapatkan tambahan modal dari mulai 30% hingga sampai 25%. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti ini ya dengan langkah konsep seperti ini. Kemudian diskon obligasi apa lagi? Ya, diskon obligasi pemusnahan ataupun yang disebut burning ya. Burning ini tidak mempengaruhi dari harga itu naik ataupun turun. Naik juga dapat memberikan kontribusi lagi lebih stabil lagi harganya atau mendorong lagi kenaikan harganya. Diskon yang bisa Bapak Ibu pilih atau dapatkan di sana sama ya, 5%, 10% hingga 40%. Periode harinya juga sama, 5 hari hingga 480 hari. Bapak Ibu bisa pilih, ikutin. Dan konsep untuk mengikuti ini perbedaan dari yang staking tadi, Bapak Ibu bedanya kalau yang staking Bapak Ibu tukar dulu nih. Bapak Ibu membeli dulu AS, tetapi kalau Bapak Ibu membeli bond ini ya atau mengikuti obligasi, Bapak Ibu bisa menggunakan mata uang fiat USDT ataupun DAI untuk mengambil diskon ini selama periode yang Bapak Ibu bisa
pilih ya. Baik, selanjutnya bisnis pertama kalau Bapak Ibu ingin menjalankan program yang ditawarkan oleh sistem ya. Jadi program ini ditawarkan oleh sistem langsung yang secara bersama-sama kita bisa akses dari manapun. Jadi bukan dari developernya sendiri yang menentukan, tapi sistem itu sudah dibuat dan ditanam ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa mendapatkan rabat atau komisi lah, komisi referral ya, komisi referral dari keuntungan yang kita referensikan. Nah, ini yang bisa membedakannya Bapak Ibu bisa dapetin eh, komisi ini atas dan ke bawah. Maksudnya dari upline Bapak Ibu pun bisa mendapatkan dan dari bawahan Bapak Ibu pun bisa mendapatkan. Dan ini punya kesempatan hingga sampai 10 level. Bahkan nanti bisa sampai 30 level nih Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan di bawah ya, kenapa bisa sampai 30 level dan apa dan bagaimana caranya. Ya, oke kita bahas di sini mengenai eh, insentif resonansi ini atau komisi rabat yang kita bisa dapatkan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya, kalau kita berbicara dengan yang nama staking, Bapak Ibu bisa mengikuti staking itu dengan nominal berapa saja. Ya, kita beli satu token pun bisa. Tetapi kalau untuk menjalankan bisnis ini minimal Bapak Ibu harus memiliki 100 ya. Kita belanja 100 untuk kepemilikan AS ini. Nah, kemudian apa yang didapatkan? Bapak Ibu bisa mendapatkan komisi ataupun rabat dari referral up dan down itu satu level saja. Nah, gimana caranya bisa mendapatkan 10 semua ini? Bapak Ibu harus punya atau Bapak Ibu mempersiapkan modal dengan modal 1.000 dolar gitu ya untuk membeli token AS untuk dilakukan staking. Nah, komisi-komisi yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari upline dan downline itu mulai dari 10% level 1, level 2 5%, level 3 3%, 4 dan ke 8 2%, 9 dan 10 1%. Ini menariknya begitu. Jadi perbedaannya bisnis-bisnis yang Bapak Ibu ikuti sebelumnya hanya mengarah ke bawah ya, seperti kalau kita boleh eh intermezzo ya Bapak Ibu, sama konsepnya dengan hukum di Indonesia, tajam ke bawah. Nah, kalau ini ada perubahan. Perubahannya dari komisi ini ya, hukumnya berlaku ke atas juga gitu. Eh, Nah, itu kelebihannya salah satunya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang bisa ikuti bisnis seperti apa lagi ya dengan mekanisme referral tadi. Jadi ini adalah sebuah contoh ya kalau Bapak Ibu mempersiapkan modal 100 tadi ya. Dan ini komisi-komisinya. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu bisa mendapatkan namanya eh, bonus ya. Bonus ranking atau peringkat. Nah, ini sebenarnya sih tidak berfokus ya, tidak berfokus tapi ini mengalir ataupun berjalan sesuai dengan kurun waktunya yang kita jalankan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah punya peluang sampai 10 level tadi, punya kesempatan ini membentuk jaringan itu tadi. Nah, secara tidak kita sadari kalau tim itu berkembang dari 10 tim yang Bapak Ibu rekrut ya, level 1 sehingga sampai level ke 10, jika terjadi pembentukan omset hingga sampai 20.000, Bapak Ibu dapat uang kaget senilai 15%. Ini besar. Bapak Ibu bisa hitung ya. 20.000 ini kalau dikalikan 15%, itulah yang Bapak Ibu akan dapatkan. Ya, dengan cara tadi. Nah, Bapak Ibu mempersiapkan 1.000 dolar ini ternyata sudah memiliki
keanggotaan yang VIP 1. Ya, VIP 1. Ini yang saya singgung tadi di atas Bapak Ibu. Pengembangan sistemnya bukan hanya 10 level saja, tapi bahkan bisa hingga 30 level. Kalau misalkan ingin mendapatkan semua ini, persiapkan kepemilikan token AS Bapak Ibu punya staking senilai 20.000. Ada tambahan kelebihannya Bapak Ibu bisa mendapatkan eh, keuntungan daripada omset komisinya bisa ke atas juga ya, 1%, 2%, dan 3%. Nah, ini atas dan bawah. Nah, kalau ini adalah perhitungan global yang Bapak Ibu rekrut tajam ke bawah ya, seperti di hukum di Indonesia. Tapi kalau di sini bisa berbalik arah, ke atas pun bisa kita dapatkan. Ya. Selanjutnya, ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa sih yang kita dapatkan atau Bapak Ibu dapatkan jika kita mengembangkan bisnis ini selain daripada komisi gelar ataupun peringkat atau ranking ya. Berikutnya adalah yang ketiga, ada yang namanya leadership kepemimpinan. Ya, dari keanggotaan Ibu atau kepemilikan Ibu dengan Bapak Ibu dengan minimum $1.000 tadi, VIP 1, itu berkesempatan mendapat reward leadership 2%. Sama ya, generasinya hingga sampai 10 generasi ya. Mau V1, VIP 1 maupun VIP 12 ya. Ini 2%. Dan ini sebenarnya bukan titik fokus, tetapi ini mengalir atau berjalan. Nanti disesuaikan dengan omset yang terjadi, yang terbentuk ya. Dari hadiah-hadiah itu, Bapak Ibu bisa mendapatkan ini. Tangan ketentuan ya minimal Bapak Ibu punya atau mempersiapkan modal tadi. 1.000 untuk di stakingkan ya. Nah, selanjutnya kemudian yang keempat. Oke. Di sini saya akan menjelaskan, jadi jangan kita punya anggapan untuk mengenai penarikan dahulu ya Bapak Ibu. Kalau seseorang ataupun investor melakukan sebuah investasi ya, itu yang namanya disebut kalau di perbankan adalah funding dana masuk, tentu ada lending dana keluar. Nah, kemudian ada regulasi. Regulasi dan setelah regulasi ada yang namanya withdrawal atau penarikan daripada keuntungan yang sudah dijanjikan atau yang sudah diterapkan sesuai dengan periode yang ditentukan sistem. Nah, kita lihat di siklus penarikan ini yaitu ada periode penarikannya juga bervariasi 5 sampai 20 hari. Ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai ini. Jadi bukan berarti Bapak Ibu narik sekarang 5 hari ke depan cairnya atau 20 hari ke depan cairnya, bukan seperti itu. Ya, kalau ada yang namanya keuntungan yang ditawarkan di atas yang sudah kita lewati tadi yang sudah saya jelaskan, itu ada periode-periode tertentunya mendapatkan bonus dan reward yang sangat besar. Penarikan juga ada periodenya Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih periode yang lebih cepat, tetapi dikenakan fee withdrawalnya besar. Bapak Ibu bisa memilih periode yang lebih agak lambat, ya. Misalkan 20 hari, sorry. Tetapi potongan daripada komisi withdrawal itu adalah 1% rendah gitu ya. Nah, saya rasa 20 hari ini menjadi pilihan yang tepat karena tidak mengurangin banyak ya. Ini lumayan besar kalau misalkan 1.000 Bapak Ibu WD, Bapak Ibu tarik kan lumayan ini $10 ya. Nah, 10% gini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ambil yang 1% ya, titik terendah dengan pengurangan ataupun fee withdrawalnya itu maka total jumlah yang Bapak Ibu withdraw akan dibagikan
selama 20 hari. Berapapun nominalnya akan terdistribusi secara teratur oleh sistem. Ini yang membedakan dengan bisnis lainnya. Di tempat yang lain, kalau misalkan Bapak Ibu adalah salah satu orang yang berpengaruh, memiliki pengaruh, ya, kalau misalkan dalam perusahaan konvensional itu dia pemegang saham terbesar, ya kalau dia liquid, anjlok semua kalau dalam satu hari itu cair, gitu ya. Nah, ini berlaku juga dalam perusahaan konvensional, tradisional pun juga berlaku. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu temui ya suatu direksi ataupun dia pemegang saham utama, ya kalau dia liquid atau dia jual ke perusahaan lain ya perusahaan itu bangkrut. Nah, ini untuk menjaga regulasi daripada eh, LP tadi, untuk menjaga LP. Nah, LP-nya terjaga sehingga menciptakan pasar itu juga tidak akan mempengaruhi secara signifikan. Nah, ini menjaga supaya nggak turun harganya. Ya, bahasa kasarnya begitu. Supaya tidak terjadi penurunan harga yang sangat signifikan. Ya, kalau orang baru masuk, kemudian terjadi harga penurunannya itu signifikan, ya, tiba-tiba dari $10 drastis ke $1. Panik Bapak Ibu yang terjadi. Ini ini salah satunya sistem penarikan ini sudah terbentuk secara periode. Jadi bukan diatur oleh admin ya pengertiannya. Nah, oke, kita lanjutkan. Apa sih yang kita dapat dari sini? Ya, yang kelima, poin kelima ini yang kita dapat adalah komisi daripada penarikan tim yang sudah ada ataupun yang sudah terbentuk. Dengan catatan Bapak Ibu minimal harus melakukan staking VIP 1 yaitu $1.000 tadi. Berapa? 100% Bapak Ibu bisa dapatkan komisi penarikan tim yang sudah terbentuk. 40%, 30%, 20%, dan 10%. Ini berlaku untuk VIP 1 sampai 4. Jadi kalau Bapak Ibu tergolong di situ 1.000, punya 1.000 ya, stakingnya, Bapak Ibu berhak mendapatkan komisi daripada penarikan timnya sebesar 40%. Ya, jadi 100% dari komisi penarikan itu diberikan kembali dan bukan di lock ataupun ditahan dalam suatu dalam bentuk token ke developer, tidak. Tapi didistribusikan secara sistem dan per blok, periode bloknya itu sudah terstruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sama ya, dan itu terpenuhi 100%-nya ini terbagi menjadi 4 ya. Jadi mereka atau Bapak Ibu yang terlibat di sini sudah menjadi VIP 1 sampai 4 akan dapat komisi. Nah, inilah ada 5 macam tadi, dari referral, rabat, rank, leader, dan fee withdrawal gitu. Dan yang terakhir ini sangat menarik adalah khusus. Bapak Ibu ini khusus ya. Ini adalah sebuah tambahan sebenarnya. Jadi tambahan kalau Bapak Ibu misalkan mengajak tim bisnis atau rekan bisnis mengajak dan mereka melakukan staking dan memilih periodenya itu 180 hari, Bapak Ibu dapat tambahan komisi sebesar 5%. Nah, ini berlaku buat VIP 1 hingga 12 sama ya. Sama, 5% semua. Nah, ini pengembangan bisnis juga. Kalau misalkan Bapak Ibu fokus 5 orang atau 10 orang ngambilnya sama-sama 180 hari atau setengah tahun, 6 bulan nggak lama lah itu ya Bapak Ibu. 6 bulan tidak lama. Jadi yang didapatkan tambahannya ini 5%. Ya, gitu Bapak Ibu. Dan inilah dari peluang bisnis dari Akas ini yang bisa Bapak Ibu ambil. Jadi bisa Bapak Ibu ikutin atau bisa Bapak Ibu eh, dapatkan ya. Dari konsep-konsep tadi yang di atas itu sudah diatur dengan analisis mekanismenya. Ini adalah konsep regulasi. Jadi mekanismenya itu ada dua
macam obligasi dan staking ya. Kemudian obligasi itu macam bond. Bondnya itu ada tiga hal tadi, treasury dan liquid pool, serta pembakaran atau burning ya. Mekanisme hadiahnya sudah terstruktur sesuai nanti Bapak Ibu bisa lihat di akun. Jika sudah diluncurkan akan terlihat dan distribusinya. Kemudian daripada hadiah-hadiah layanan dan yang terakhir tadi kita bahas adalah hadiah layanan ini khusus buat eh, periode yang memilih 180 hari ya. Ke dapat pajak tadi yang dimaksud adalah pendapatan dari penarikan ya, tim yang sudah melakukan penarikan, nih mekanisme hadiah balik dana dan mekanisme pemusnahan pembakaran tadi dan sudah dirilis dalam bentuk mekanisme. Oke, Bapak Ibu, dari saya itu yang dapat saya sampaikan. Ada 5 poin penting yang bagi Bapak Ibu yang perlu diketahui untuk menjalankan bisnis yang luar biasa ini. Dari komisi referral atau rabat itu bisa atas dan bawah, rank, kemudian leadership, dan fee withdrawal, serta yang terakhir poin penting adalah hadiah atau reward dari konsep layanan 180 hari. Nah, ini yel-yel kita. Ya, yel-yel daripada Akas DAO. Partisipasi inilah lah organisasi ya. Organisasi ini bersama. Ya, partisipan. Kalau Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu adalah salah satu partisipan. Dan kepemilikannya itu siapa? Bukan developer, tapi bersama. Dan pertumbuhannya bagaimana? Tumbuh secara bersama. Oke, itu dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu dipertanyakan. Saya persilakan di sesi berikutnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih Bapak Endra ya, sangat luar biasa ya penjelasan kita pada siang hari ini ya. Nah, bagi teman-teman ya yang merasa ada pertanyaan ya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Kita akan mulai dari sharing dari Mr. Erwan terlebih dahulu sedikit ya tentang Akas DAO ini ya. Lalu kita akan memberi sesi tanya jawab. Kepada Mr. Erwan kami persilakan. Bang Sobi, punten, ayahnya lagi ke toilet. Oke, siap Bu. Ya, Monggo mari dilanjut bagi saja untuk tanya ya jawabnya pesannya. bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilakan ya. Ya, oke. Pak Rifai, dipersilakan Pak. Bang Sobi, Ya, coba dibuatkan estimasi yang ikut COC 1000, ya. Ikut COC 1000 bisa mendapatkan hasil gimana? Bukan cuma ya, pokoknya COC itu setelah COC itu dana diapakan, dari staking dan sebagainya. Kemudian estimasi COC itu mendapatkan berapa koin, tentu sesuai hasil farm yang dilakukan kan, dimulai dari $4 atau berapa. Kemudian jika dibuat satu contoh di angka berapa dari $1.000 itu yang menjadi kan 1.290 atau yang sekarang ya 1.250 itu nanti akan mendapatkan berapa poin dan bagaimana jika di jalan program staking itu Terima kasih ya mungkin itu aja ya Pak Rifai. sementara. Ya, oke. Terima kasih Pak Rifai atas pertanyaannya. Bang Endra, dipersilakan Bang Endra untuk menjelaskan tentang mekanisme COC dulu ya, biar biar Pak Rifai ini mengerti bagaimana mekanisme COC ya. Terus ketika kita sudah bergabung bagaimana, terus uang kita yang di COC itu bagaimana ke depannya atau bagaimana mekanismenya dan untuk pendapatannya sendiri bagaimana untuk yang COC itu. Dipersilakan dulu Bang Endra.
Ya, baik. Ya. Saya jelaskan secara singkat poin-poin penting saja ya mengenai COC yang sudah diluncurkan. COC di AKAS ini ya. Jadi COC ini adalah pembakaran awal ataupun modal awal kalau kita sebut untuk membangun sebuah proyek ya yang dikeluarkan oleh program AKAS ini, AKAS DAO ya. Bapak Ibu bisa memiliki ataupun Bapak Ibu bisa mengikuti. Lalu program yang ditawarkan itu apa saja? Yang pertama, program yang ditawarkan itu ada yang namanya hadiah ya, hadiah atau reward dari Bapak Ibu yang bisa ikutin banyak apa lebih lebih cenderung ke tim pengikutnya lebih banyak, misalkan omsetnya lebih banyak